Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sutarto dari kelas 08 TPLE 001 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah etika profesi dengan tema data forgery. Apakah ada yang tahu apa itu data forgery? Kenapa data forgery ini sangat merugikan? Dan sekarang ini banyak kasus kejahatan di dunia maya yang berhubungan dengan data forgery. Data forgery merupakan setiap tindakan memasukkan atau memanipulasi data untuk tujuan menyesatkan atau memperdaya pihak lain. Trik ini biasa dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari memalsukan dokumen, mengubah informasi database, hingga meniru orang lain. Tujuannya apa? Tujuannya dalam pemalsuan data ini bisa bermacam-macam, antara lain untuk mendapatkan keuntungan finansial, merusak reputasi seseorang, atau mendapatkan kendali atas akun dan data pribadi. Data forgery ini biasanya dilakukan dengan menggunakan teknologi digital. Penjahat cyber dapat menggunakan teknik seperti hacking, phishing, ataupun malware untuk mencuri data dan memanipulasi informasinya. Banyak sekali kasus-kasus data forgery di Indonesia. Salah satunya dalam video berikut ini. Informasi lainnya, Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri membongkar kasus manipulasi data email atau bisnis email dengan kerugian 32 miliar rupiah. Kasus ini melibatkan warga negara asing dari Nigeria. Pada kesempatan kali ini, kami dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri akan menyampaikan ungkapan kasus terkait dengan manipulasi data atau bisnis email compromise dengan menggunakan email palsu dan memanfaatkan informasi data komunikasi antara perusahaan internasional. Yang kami ungkap berdasarkan surat dari INSIBI Singapura yang ditindaklanjuti oleh Divhubinter Polri. Kasus ini merupakan salah satu dari sekian banyaknya kasus data forgery di Indonesia. Dalam kasus ini, perusahaan asal Singapura dirugikan sebesar 32 miliar rupiah karena email palsu yang berhasil diungkap oleh Direktorat Cyber Barreskrim Polri. Kasus ini melibatkan WNA asal Nigeria dan WNI asal Indonesia. Kasus ini bermula pada tanggal 20 Juni 2023 di Kingsford Drive Development Ltd di wilayah Singapura menginformasikan bahwa email dari PT Houston Asia Internasional tersebut ternyata bukan milik asli dari PT Houston Asia. Pihak yang menjadi korban selanjutnya melaporkan ke pihak kepolisian Singapura yang diteruskan ke NCB, Interpol, dan Divhubinter Polri atau disebut Divisi Hubungan Internasional Polri. Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 2023, Polri menerbitkan laporan polisi yang terregister yaitu A-12-8-SPKT dan kasus ini selanjutnya diselidiki oleh Barreskrim Polri. Tersangka melakukan penipuan dengan memasukkan alamat email perusahaan untuk mendapatkan transfer dana. Mereka memanfaatkan kecerobohan dari korban dengan mengganti posisi atau menambahkan beberapa alfabet pada alamat email sehingga menyerupai aslinya. Setelah itu, pelaku mengirimkan rekening palsu yang telah dibuat sebelumnya kepada korban. Selanjutnya pada tanggal 25 April 2024, penyidik Direktorat Cyber Barreskrim Polri menangkap 5 anggota tersangka yang terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan. Dan para tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini adalah 2 WNA asal Nigeria, yaitu CO alias O dan Eja alias E,
serta 3 warga negara Indonesia dengan inisial DN alias L, YC, dan I. Peran masing-masing tersangka dalam kasus ini sangat terstruktur. Eja bekerja sama dengan DN merekrut YC dan I untuk melakukan pembuatan perusahaan palsu dengan nama PT Houston Asia Internasional. Eja bersama DN juga disebut membantu CO untuk membuat rekening yang digunakan untuk menampung uang hasil kejahatannya. Dari kejahatan yang dilakukan ini, para pelaku berhasil menggasak uang sebesar 32 miliar dari perusahaan asal Singapura tersebut. Atas perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka ini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 378 KUHP dan pasal 55 ayat 1 KUHP. Selanjutnya pasal 82 dan pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana dan atau pasal 3, pasal 5 ayat 1, pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman pidana paling lama 20 tahun penjara. Lantas, bagaimana cara supaya kasus ini tidak terulang lagi? Untuk mencegah kasus serupa ini terulang kembali, dapat dilakukan atau diupayakan sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu pelatihan karyawan. Perusahaan atau instansi organisasi dapat menyelenggarakan pelatihan rutin sebagaimana cara untuk mengenali dan menghindari email phishing. Kedua, proses verifikasi ganda. Melakukan prosedur verifikasi ganda untuk semua transaksi finansial besar, termasuk verifikasi via telepon ataupun metode lain yang terpisah dari email, untuk mengkonfirmasi kebenaran dari email tersebut. Ketiga, pemantauan keamanan cyber. Menambahkan layanan pemantauan keamanan cyber untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dan anomali dalam komunikasi email. Selanjutnya, kesimpulan dari kasus yang terjadi. Kasus data forgery yang merugikan perusahaan Singapura sebesar 32 miliar rupiah menunjukkan betapa seriusnya ancaman dari kejahatan cyber ini. Terutama pemalsuan data. Ini bukan hanya masalah teknologi tetapi juga masalah kepercayaan dan kewaspadaan. Kejahatan cyber terus berkembang dan menjadi semakin canggih, sehingga perusahaan harus selalu waspada dan proaktif dalam melindungi data mereka. Integrasi teknologi dan kebijakan keamanan yang kuat dan pendidikan berkelanjutan bagi karyawan adalah kunci untuk mencegah insiden serupa ini terjadi lagi di masa depan. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga kejadian dalam kasus ini menjadi pembelajaran dan mengingat kita semua tentang bahayanya kejahatan cyber. Kejahatan bukan hanya karena ada niat dari pelaku, tapi kejahatan juga karena adanya kesempatan. Tetap waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.